Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian, hadirin, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa hadir pada malam hari ini dalam acara Thalaqul Ilmi. Salawat serta salam semoga limpahan berkah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mustafa yang sudah memberikan tempat sekaligus sarana dan prasarana sehingga berjalan dengan lancar acara malam hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, berkesempatan untuk hadir pada Thalaqul Ilmi pada malam hari ini. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan rekan semuanya, pada malam hari ini materi yang akan disampaikan oleh Mustafa yaitu tema iman terhadap hari kiamat. Untuk selanjutnya, masalah kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, kondisinya sehat. Kita sekali lagi bersyukur karena sehat ini sering dilupakan. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling kita banyak hidangan. Nah, jadi kita juga bersyukur. Kalau tidak sehat ya nggak bisa menikmati hidangan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ikhwani fillah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana kita beriman terhadap hari kiamat. Iman terhadap hari kiamat termasuk perkara yang pokok. Sering sekali baginda Rasul Muhammad SAW itu mengkaitkan iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir. Itu berulang kali nas-nas hadis seperti itu. Misalnya baginda Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Jadi beriman kepada Allah dikaitkan dengan beriman hari akhir. Kemudian ada perintah-perintah, berkata yang baik atau diam kalau nggak bisa berkata yang baik, menghormati tetangga, menghormati tamu dan sebagainya. Artinya beriman kepada Allah itu memang yang mendasar. Berikutnya yang penting sekali adalah beriman kepada hari akhir. Artinya bahwa setelah kita hidup di dunia, itu mengalami kematian, itu tidak selesai. Ada hari berikutnya, namanya hari akhirat itu, hari akhir. Jadi ada yaumul kiamah, hari kiamat yang
diawali dengan hancurnya dunia dan seisinya, jadi tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Kemudian setelah dunia seisinya hancur, semua makhluk dimatikan, kemudian Allah membangkitkan kembali. Jadi kita semua akan dibangkitkan kembali. Keimanan terhadap hari kiamat ini berdasarkan dalil nakli. Nakli itu artinya kutipan dari wahyu Allah. Kadang-kadang disebut dalil sam'i. Jadi dalil nakli atau dalil sam'i. Dalil nakli artinya kutipan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalil sam'i yang kita dengar dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan dalil akli, bukan menggunakan akal, karena akal tidak mampu menggapai atau menjangkau hakikat hari kiamat, karena ini perkara yang gaib, ya, tidak mampu akal menjangkaunya. Sehingga keimanan terhadap hari akhir itu berdasarkan dalil nakli setelah kita mengimani dalil nakli itu. Dalil nakli yang qat'i itu cuma ada dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu sudah secara mutawatir itu benar-benar wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pasti Al-Quran itu kebenarannya. Sehingga berita-berita yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat itu pasti kebenarannya. Kemudian kalau hadis itu harus mutawatir, karena berkenaan dengan keimanan. Mutawatir itu artinya hadis ini diriwayatkan dari jalur yang banyak, periwayatannya itu banyak jalurnya, sehingga tidak memungkinkan adanya kekeliruan atau kebohongan. Jadi pasti dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau pasti dari Rasulullah pasti benar, gitu. Rasulullah tidak pernah bohong, Rasulullah tidak pernah salah. Sehingga ketika Rasul menjelaskan tentang adanya hari kiamat, misalnya peristiwa-peristiwa yang ada di hari kiamat, itu pasti kebenarannya, gitu. Nah, sehingga kita beberapa ayat atau nanti juga saya tambahkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keadaan hari kiamat atau bagaimana sih hari kiamat itu. Sebenarnya keimanan terhadap hari kiamat itu ayatnya itu sangat banyak, ya. Jadi sampai nun sewu 13 tahun pertama baginda Rasul Muhammad SAW di Mekah itu banyak sekali menjelaskan tentang keimanan terhadap hari kiamat ini. Kadang-kadang suratnya sudah surat Al-Qiyamah, hari kiamat. Kadang-kadang turun surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya juga perkara yang menggetarkan jiwa, artinya juga hari kiamat. Az-Zalzalah itu juga hari kiamat. Bahkan Al-Waqi'ah yang sering kita sebut sebagai surat ini tolak miskin, itu juga sebenarnya maknanya adalah hari kiamat, gitu. Karena Rasul memberikan khobar bahwa orang yang iltizam terus-menerus membawa surat Al-Waqi'ah tidak akan terkena miskin, gitu. Jaminan dari Rasul itu juga pasti benar. Oke, kita masuki pertama yang menjelaskan tentang hari kiamat itu antara lain surah Al-Hajj ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Zalika utawi mengkono-mengkono dina kiamat bi anna Allaha kelawan sak temene Gusti Allah, ya huwa ya Gusti Allah, al haqqu iku zat kang bener, kang hak. Wa annahu lan setune Gusti Allah yuhyi iku bakal nguripaken sapa Gusti Allah al mauta ing pira-pira wong kang mati. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, yang benar, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati.
Wa annahu lan satuna Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun iku zat kang kuwasa, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata lan sak temene dina kiamat, as-sa'ah itu nama lain hari kiamat. Wa anna sa'ata lan sak temene dina kiamat atiyatun iku bakal teka. La raiba ora ana kemamangan iku maujud fiha ing dalam as-saah ing dalam dina kiamat. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Wa anna waha lan setune Gusti Allah ya ba'asu iku bakal nangeaken sapa Gusti Allah, membangkitkan man ing wong fil kuburi kang ana ing dalam alam kubur. Dan sungguh Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur, semua orang yang ada di dalam kubur. Jadi ayat ini qat'iyyu dalalah juga, maknanya jelas. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi atiyatun itu saja maknanya, ya. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun pasti akan datang. Kemudian diberi penguat lagi, namanya takkid dalam tata bahasa. Takkid itu menguatkan. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam perkara hari kiamat itu. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan. Kemudian dan sungguh Allah akan membangkitkan. Jadi kalau saya dulu ngaji di pesantren, ini waktu ngaji tafsir Jalalain, ya ba'asu itu bahasa Jawanya nangeaken saking kubur. Nangeaken artinya orang-orang yang sudah di dalam kubur, artinya orang yang sudah mati. Itu Allah akan membangkitkan, nangeaken. Ba'asa ya ba'asu itu nangeaken. Akan membangkitkan kembali semua orang yang ada di dalam kubur. Jadi jangan dianggap kita sudah mati, sudah selesai. Tidak. Jadi secara jelas Allah menegaskan, Allah pasti sungguh akan membangkitkan orang-orang dalam kubur itu. Itu surat Al-Hajj ayat 6 dan 7. Kita lihat lagi surat Yasin. Ini insya Allah banyak yang sudah hafal ini. Ayat 77, 78, 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Shadaqallahul azim. Awalam yaro ana ta ora ningali al insanu sapa menungso, anna ningali anna ing sak temene ingsun Gusti Allah, khalaqna iku wis nyiptakaken sapa ingsun Gusti Allah hu ing menungso al insan, nyiptakaken minut fatin saking sak tetes mani. Fa iza maka dumadaan huwa utawi menungso khasimun iku mungsuwi nang ingsun, mubinun kang pertelo, kang jelas. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami Gusti Allah menciptakannya dari setetes air mani, lalu tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Padahal Gusti Allah sing nyiptakno, kok iso mungsuhi Gusti Allah. Ini A-nya itu kalimat istifham ingkari, jadi mempertanyakan, tapi tak ada takjub, pengingkaran yang takjub. Kok iso? Padahal Allah yang Allah menciptakan dia manusia itu dari setetes air mani. Kok tiba-tiba dia memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi utusan Allah dan seterusnya gitu. Kok aneh gitu loh. Padahal dia makhluk ciptaannya gitu. Wadoroba lan gawe
Umpomo membuat perumpamaan sapa menungso lana maring ingsun Gusti Allah masalan ing telodo umpama wanasia lan lali sapa menungso khalqahu ing kejadiane menungso. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia melupakan asal kejadiannya. Apa yang dibuat perumpamaan? Lanjutannya itu kola ngucap sapa menungso iku man utawi sapane wong yuhyi kang nguripaken iso nguripaken sapa wong al izama ing belung-belung iki wahya utawi belung ramimum iku wis ancur wis remek. Dia mengatakan, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini padahal sudah hancur? Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah bahwa Rasulullah SAW itu mendakwai orang-orang kafir Mekah. Jadi penduduk Mekah didakwai secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah semata, dan bahwa kalian wahai semua manusia pasti akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Kemudian ada seorang kafir yang membuat perumpamaan ini. Mosok sih sopo iso nangekno teko kubur. Akhirnya dia membawa cangkul, membawa sekop peralatan untuk menggali. Dan langsung kuburan itu digali, tulang belulangnya diambil, didepno nang Rasulullah waktu itu ketika ndakwai orang-orang Mekah itu. Iki belum iki wis ajur. Oke, tangekno gaya bahasa ndampite gitu. Tadi kalau bahasa Arabnya qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini sudah hancur wis remek kayak gini gitu. Siapa yang bisa menghidupkan? Dan Allah memberikan wahyu. Surat Yasin ini penjelasannya jawabannya ayat 79 ini. Jadi Nabi menjawabnya dengan ayat 79 ini. Kul ngucap sira Muhammad, jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab. Yuhyi utawi kang nguripaken tulang belulang sing hancur wau ha ing al izama wahya ramim allazi iku utawa sapa zat ansya'a kang nyukulaken utawa nguripaken sapa allazi tegese Gusti Allah ha ing izam ing belung awala maratin ing dalem awali ambalan, kawitane ambalan. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur tadi adalah Dia yang menciptakannya pertama kali. Sing iso ngripno iki ya dhisik sing nyiptakno pertama kali sapa? Ya iku gitu loh. Kalau dalam penjelasan ayat-ayat yang lain, lawang Allah menciptakan langit bumi seisinya itu mampu, apalagi membangkitkan manusia lagi ya jelas gampang itu. Jadi wazalika 'alallahi yasir, yang demikian itu atas Gusti Allah itu gampang. Kalau dalam pandangan Gusti Allah membangkitkan orang yang sudah mati itu gampang sekali. Lawang menciptakan pertama kali saja gampang, menciptakan langit bumi seisinya gampang, mengatur segala sesuatunya gampang, memberikan rezeki kepada semua makhluknya gampang. Apalagi sekedar membangkitkan manusia yang sudah mati ya sangat gampang bagi Allah gitu. Kalau akal kita jelas tidak mampu menjangkau. Wong wis dadi belung kok iso tangi meneh lho ya apa. Kita tidak mampu gitu menjangkaunya. Tapi Allah yang Maha Kuasa jelas mampu gitu. Wa huwa utawi Gusti Allah bikulli khalqin kelawan saben-saben makhluke alimun iku zat kang hudaneni, dan Dia Gusti Allah itu Maha mengetahui terhadap segala ciptaannya. Jadi ini penegasan lagi kepada orang yang tidak percaya bahwa kelak akan dibangkitkan kembali. Ternyata pada masa dulu, pada masa Nabi juga ada orang yang tidak percaya, sehingga turun ayat surat Yasin ini. Berikutnya, termasuk iman terhadap hari kiamat adalah beriman bahwa manusia akan diberikan kitab-kitab, artinya catatan amal mereka pada hari kiamat. Jadi kelak di hari kiamat kita semua akan mendapatkan catatan amal. Jadi buku
catatan yang berisi amal-amal kita di dunia. Oh, dhisik di donya tahu ngaji, oh tahu nyopet, oh tahu ngentit, oh tahu riba, oh tahu zina, oh tahu poso, oh tahu sholat jamaah, oh tahu terawih, semua ada catatannya. Para malaikat yang diutus Allah untuk mencatat itu tidak lengah sedikit pun, tidak lalai. Dan besok catatan ini akan diperlihatkan. Kita simak firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 13. Surat Al-Isra itu nama lainnya surat Bani Israel. Bani Israel. Surat Isra yang ayat pertamanya tentang Isra Mi'raj itu loh. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu surat Al-Isra. Ini ayat yang ke-13. Kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak. Wa kulla insanin lan ing saben-saben menungso alzamna netepaken sapa ingsun Gusti Allah hu ing insan menungso ta'irahu ing kaya kalunge wong fi unukihi ing dalem gulune wong leher. Dan setiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kalung di leher itu pas, dan besok gitu amal perbuatan itu wis ditetapkan, dilihat oleh Allah seperti itu, ada catatannya. Wa nukhriju lan ngetokaken sapa ingsun lahu maring menungso yaumal qiyamati ing dalam dinane kiamat kitaban ing kitab yalqa kang nguncalaken sapa menungso hu ing kitab mansyura hale dan buka. Iqra maca sira kitabaka ing kitab sira. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Jadi besok pada hari kiamat itu ada kitab yang kita jumpai. Kemudian kita diperintahkan untuk membacanya. Penjelasan detailnya itu di surat Al-Insyiqaq itu, nanti juga di surat Al-Haqqah itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa amma man moko anapun utawi wong utia kang den paringi sapa wong kitabahu ing kitabe wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Fasaufa yuhasabu moko bakal den hisab sapa wong hisaban kelawan hisab kelawan hitungan yasiron kan gampang. Wayan kolibulan balik sapa wong ila ahli maring golongane, jadi sekaumnya. Makna dasarnya ahli keluarga, itu segolongannya. Masruron hale seneng. Maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, dia menerima sebelah kanan, kemudian tangan kanannya yang menerima. Fasaufa yuhasabu, maka dia akan diperiksa, dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi hisabnya gampang. Namanya hisab atau pemeriksaan itu hampir sama. Kalau gambaran realnya itu seperti di peradilan itu. Nanti nganu di peradilan ya. Ini gampang-gampangan ya. Tapi biasanya dari kiamat itu peradilan yang maha adil itu. Ahkamul hakimin bahasa Al-Qur'annya. Allah yang maha bijaksana, maha adil akan menghakimi kita.
Jadi peradilannya peradilan akhirat. Kalau peradilan di dunia mungkin masih bisa bohong, masih bisa menyuap, masih bisa macam-macam. Kalau di akhirat tidak. Nah, perhitungan dihitung-hitung artinya dimintai pertanggungjawaban. Orang yang menerima dengan tangan kanan dari sebelah kanannya itu hisapnya mudah itu. Jadi takon-takonannya gampang, hitung-hitungannya gampang. Ya apa sholat sampean? Alhamdulillah sempurna 5 waktu. Ya apa puasa sampean? Alhamdulillah setiap bulan Ramadan pasti dilaksanakan. Bagaimana hajimu? Alhamdulillah diberikan rezeki yang longgar sehingga bisa haji ke Baitullah. Bagaimana zakatmu? Alhamdulillah ditunaikan, baik zakat fitrah ataupun zakat malnya. Kemudian hartanya juga ditanyakan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya kepada keluarganya juga ditanyakan. Bagaimana tanggung jawab pada masyarakat terutama amar ma'ruf nahi munkar juga dipertanyakan. Dia hisapnya itu mudah karena menerima dengan tangan kanan di sebelah kanan. Ini ciri-ciri orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman itu dengan gembira. Aku mari sukses gitu. Allah memberikan kemudahan gitu. Kemudian ditunjukkan oleh Rasul di telaga Haud gitu. Rasul punya telaga namanya. Jadi Rasul pernah bersabda, setiap nabi itu punya telaga dan aku juga punya telaga. Jadi umatku itu yang akan masuk surga minum di telaga itu. Nah, dalam penjelasan lain namanya telaga Kausar. Kalau sudah minum itu sudah tidak akan haus selama-lamanya. Gitu. Misalnya ada yang dosanya terlalu besar, masuk neraka dulu, ya sebelum masuk surga ini di telaga Kausar dulu ini menjadi bersih kembali, menjadi mudah kembali, kemudian berseri-seri gitu. Itu orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan dengan tangan kanan. Lanjutannya surat Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Wa amma man lan anapun utawi wong utia kang den paringi sapa wong kitabahu ing kitabe wong bisimalihi kelawan tangan kiwane wong fayaqulu maka ngucap sapa wong ya laitani duh menawa ingsun lam uta iku ora den paringi sapa ingsun kitabiah ing kitab ingsun. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, tangan kiri. Dalam ayat yang lain sebelah kiri terus nang buri ini, sebelah kiri kita nang buri ini. Fayaqulu, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Mbok ya wis gak usah dikai kitab barang ini sih. Karena merasa banyak dosanya gitu. Waduh, saumpama gak dikai ini ya apa ya wis lega paling. Jadi merasa bersedih gitu. Walam adri lan ora ngerti sapa wong ma ing barang hisabiah ing hisabe perhitungane wong. Dan aku tidak mengetahui apa pemeriksaan terhadap diriku. Jadi nggak mengerti bahwa akan ada hisab itu nggak ngerti. Akan ada peradilan yang maha adil itu nggak ngerti. Sehingga kok untuk ini mbok menawa nggak usah ini nggak ngerti. Ya laitaha, hei menawa anane sedo kanat iku ana apa sedo al-qadiyah iku
kang mareni sembarang qadiyah itu wis tutuk mari. Wahai kiranya kematian itu yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia berandai-andai sampai mau wis mati wis selesai, segala terusane ngono. Pas aku lak ngono wis mati ya wis. Lah kok tiba-tiba ditangekno meneh gitu loh. Ma'agna ora nyukupi anni saking ingsun maliyah apa arta ingsun. Hartaku sekali-kali tidak bisa bermanfaat kepadaku. Di akhirat hartanya tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan manfaat. Masih hartanya banyak, misalnya birang triliun itu bisa di akhirat nggak ada artinya. Wis mati wis gak digowo kok. Nggak bisa gitu loh. Jadi harta itu kan penjelasan dalam tafsir surat At-Takasur itu sebenarnya cuma terbagi menjadi 3 harta itu. Harta yang pertama yang kita makan ya mesti entek gitu nih. Maksudnya kita makan kita konsumsi lah. Kita makan kita konsumsi ya entek, jadi kotoran, jadi kita buang jadi energi dan seterusnya. Yang kedua misalnya pakaian atau rumah ya mesti amoh, rusak. Tuh pakaian wapi ya rusak, biasa ya rusak, elek ya rusak. Tuh ya omah wapi ya rusak, biasa ya rusak. Duwe oleh tuku utawa dikei ya rusak, nyewa tok kontrak ya akhirnya ya rusak. Sama saja kita punya kendaraan juga itu pasti akan rusak, amoh. Sedangkan yang ketiga harta yang kita infakkan di jalan Allah justru ini yang kekal. Artinya ada catatannya dicatat oleh malaikat dan mentong. Istilah mentong itu apa ya? Kita membuka tabungan itu, mendapatkan hasilnya kalau harta itu kita nafkahkan di jalan Allah itu. Maka benar kalau Rasulullah orang yang bersedekah itu sebenarnya tidak mengurangi hartanya, tidak mengurangi. Dari bersedekah untuk masjid, untuk dakwah, untuk anak yatim, untuk keluarga, kerabat, dan tidak hilang karena itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi harta bagi orang-orang yang tadi menerima catatan amalnya dengan tangan kiri itu tidak bisa membantu. Hartanya itu tidak bisa. Halaka rusak, rusak. Ani saking ingsun sultaniyah apa kekuasaan ingsun, telah hilang, telah rusak kekuasaan dariku. Misalnya di dunia punya kekuasaan, di akhirat sudah halaka, sudah rusak, sudah musnah. Waktu di dunia misalnya jadi camat, besok sudah enggak jadi camat lagi gitu loh. Di akhirat itu enggak sudah. Jadi bupati juga enggak, jadi RT apalagi enggak. Jadi presiden juga enggak. Jadi kepala negara misalnya di akhirat sudah enggak gitu loh. Enggak jadi lagi gitu. Jadi kalau sudah mati selesai ya. Terus enggak jadi presiden lagi. Ya mantan gitu loh, mungkin mantan itu bisa jadi kalau mantan. Jadi sudah rusak kekuasaannya. Jadi di akhirat kita akan dibangkitkan, kemudian akan menerima amal catatan amal ya, kitab-kitab catatan amal. Berikutnya termasuk iman terhadap hari kiamat adalah beriman bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Al jannatu haq wan naru haq. Surga itu hak, artinya benar-benar ada. Neraka juga benar-benar ada. Surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Memang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Sedangkan neraka disediakan untuk orang-orang yang kafir. Surat Hud ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim
wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innallazina sak temene wong-wong akeh amanu kang iman sapa allazina wa amilu lan nglakoni sapa allazina as-solihati ing pira-pira amal soleh, amal becik. Wa akhbatu lan ngasoraken sapa allazina merendahkan diri ila rabbihim maring pangerane allazina ulaika tawi mengkono-mengkono wong ashabul jannati iku penghuni swarga hum utawi ulaik fiha ing dalam swarga khaliduna padha langgeng kabeh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah sudah menyatakan orang yang beriman, beramal soleh, merendahkan diri kepada Tuhannya itu adalah penghuni surga. Artinya kita harus berusaha seperti ini, menjadi orang beriman, terus beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian merendahkan diri kepada Tuhannya, senantiasa mengharap rahmatnya, takut kepada murka dan azabnya, kemudian DP mohon ampun dan seterusnya. Namanya wa akhbatu ila rabbihim. Kemudian surat Al-A'raf ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wanada lan bengok-bengok menyeru celuk-celuk ashabun nari sapa penghuni neraka berteriak-teriak memanggil-manggil ashabal jannati ing penghuni swarga. Jadi penghuni neraka memanggil-manggil pada penghuni surga. Nah, woi kewanang di swarga celuk nang misalnya gitu. Apa teriakannya ini? An afidu alaina minal ma. An afidu ing yento maringaken, melimpahkan alaina ing atase ingsun minal ma'i saking banyu au mimma utawa saking barang rozako kang wis paring kum ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah. Teriakannya limpahkanlah, berikanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan Allah pada kalian. Uncalno titik ayo gitu. Minta air atau minta makanan dari surga. Qalu padha jawab sapa penghuni swarga, innallaha sak temene Gusti Allah harrama iku ngaromaken sapa Gusti Allah, melarang huma ing karone banyu lan panganan wau alal kafirina ing atase wong kang padha kafir. Penghuni surga menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya air dan makanan surga tadi atas orang-orang kafir. Orang kafir tidak bisa makan minum dari makanan surga, nggak bisa gitu. Makanan surga itu diserupakan dengan yang di dunia ya. Nah, dalam awal-awal surat Baqarah itu kan gitu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi ketika diberi rezeki iki padha karo sing biyen ndek donya. Enggak, cuma diserupakan. Jadi penjelasan dalam surat-surat yang lain tuh ada macam-macam buah-buahan. Jadi diserupakan saja, seperti pisang ada, jadi apa buah apa saja ada. Dan lek kepingin, iku wis nyedek dhewe gitu loh, gak perlu meneh golek singgah, gak perlu. Penjelasannya gitu. Atau lahmi
daging burung apa saja, daging manuk, daging pitik, daging opo ada aja nah, gitu. Bisa dipilih gitu. Gimana? mulut. Oh, gak usah leren beleh, gak usah leren beruber. Di penghuni surga itu bisa teriak-teriak gitu, memang bisa gitu. Tapi sekali lagi Allah mengharamkan makanan minuman surga atas penghuni neraka. Kita perhatikan lagi firman Allah surat Al-Waqiah. Ini Al-Waqiah ini menjelaskan tentang kejadian hari akhir ternyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Summa innakum nulis sak temene sira kabeh ayyuhad-dalluna he eling-eling wong kang padha sasar kabeh al mukadzibuna kang padha nggorohaken kabeh nggorohaken ing dina kiamat. Kemudian sungguh kalian hai orang-orang yang sesat dan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat dan sebagainya. Mukadzibun itu tidak beriman artinya. La akiluna yakti padha mangan sira kabeh sing sesat sasar wau mendustakan mangan min syajarin saking wit min zakumi saking pohon zakum. Kalian benar-benar akan makan dari pohon zakum. Pohon zakum itu pohon sing eri, pohon sing berduri, pohon sing eri tok iku lho. Itu yang akan dimakan oleh penghuni neraka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Makanannya makanan dari pohon berduri. Famaliuna moko ngebei apa zakum mau minha saking syajar saking wit albutuna ing pira-pira weteng dan duri-duri pohon zakum tadi itu akan memenuhi perutmu. Berarti perutmu akan dipenuhi dengan duri. Mangan ri apa ya? Ya nyantol-nyantol. Artinya siksaan yang sangat pedih itu. Allah memberikan gambaran sampai makannya dari pohon zakum, pohon berduri itu. Fasyaribuna moko ngombe sapa wong sasar wong sing mendustakan tadi itu alaihi saking neraka ing atase alaihi ing atase neraka minal hamimi saking banyu panas. Maka mereka di neraka itu akan minum air yang sangat panas. Hamim itu air yang sangat panas, banyu umep itu loh. Minumnya penghuni neraka itu adalah hamim, air panas. Wis ngombene ri, makannya duri, minumnya air panas. Ini meloncat-meloncat ngono. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Fasyaribuna moko ngombe sapa wong mau syurbal him kaya unta kang ngelak. Dan mereka minumnya seperti unta yang kehausan padahal panas. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi kita jangan sampai masuk neraka. Kita benar-benar takut kepada azab neraka. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, orang yang paling ringan azabnya itu adalah paman Nabi namanya Abu Thalib. Beliau mendapatkan siksa yang ringan cuma memakai sandal dari api neraka. Dalam hadis yang lain cuma menginjak batu neraka. Tapi saking panasnya itu sampai otaknya mendidih. Jadi siksanya nggak sandal neraka tok, siksa yang paling ringan. Tapi saking panasnya sampai otaknya itu mendidih umep gitu. Jadi sekali lagi
kita berlindung kepada Allah dari azabnya. Kita harus bersungguh-sungguh jangan sampai bermaksiat. Kita mengharapkan agar Allah memberikan rahmatnya sehingga kita di jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.